Anak-anakku yang kucintai dan kubanggakan, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya dengan kenikmatan, keanugerahan semuanya patut dan kita syukuri. Mari kita bersama-sama untuk belajar mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah kelas 9. Semangat belajar, semangat untuk menuntut ilmu untuk kesuksesan kita. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kucintai dan kubanggakan, mari kita bersama-sama untuk belajar mengenai materi karawitan kelas 9 semester 1 mata pelajaran kesenian daerah. Nah, dalam materi karawitan kelas 9 ini nanti kita akan mempelajari mengenai karawitan campuran antara vokal dan instrumental. Nah, perlu kalian ketahui bahwa karawitan itu secara fungsi ada karawitan vokal, ada karawitan instrumental, dan karawitan campuran vokal dan instrumental. Nah, kalau karawitan vokal itu yang disajikan hanya vokal saja atau tembang saja. Kemudian kalau karawitan instrumental itu yang disajikan instrumen saja atau tanpa adanya vokal. Sedangkan kalau karawitan campuran berarti ada campuran antara instrumen dan vokal menjadi satu kesatuan. Di sini adalah saling mengisi, saling menyajikan sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, di dalam karawitan itu karawitan campuran vokal dan instrumental ini dinamakan konser karawitan atau kleningan. Kemudian kalau digunakan untuk penyajian wayang kulit dinamakan karawitan pakeliran. Sedangkan untuk penyajian tari dinamakan karawitan tari. Nah, seperti itu menurut fungsinya. Nah, karawitan campuran instrumen dengan girongan. Nah, girongan ini berkaitan dengan seni suara. Perlu diketahui bahwa vokal itu dari kata vokus yang artinya suara manusia. Artinya suara manusia ini sebagai medianya. Kemudian kalau instrumen itu adalah alat atau ensemble atau rincian. Gamelan. Kemudian kalau kita akan menyajikan karawitan campuran antara instrumen dengan girongan. Nah, girongan ini adalah disajikan oleh lebih dari 2 suara atau 3 suara, dinamakan tembang girongan. Boleh menggunakan ketawang Subo Kastowo, ketawang ilir-ilir, atau lancaran gurgunung, atau lancaran yang lain. Nah, kalau girongan itu ditembangkan temponya metris atau beraturan berbeda dengan sindinan. Kalau sindinan itu penembang putri ini temponya ritmis atau bebas. Nanti akan saya sajikan perbedaan antara sindinan dengan girongan. Ada videonya, kita simak bersama-sama ya. Kita simak ya. Sindinan itu seperti apa? Nah, sindinan itu ditembangkan vokal tunggal putri, berbeda dengan girongan. Kalau girongan itu bersama-sama. Kemudian ada lagi campuran antara instrumen, girongan, dan sindinan. Artinya ini menjadi satu kesatuan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai karawitan campuran,
Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai tata tabuhan. Ini adalah instrumen gamelan dipandang dari sumber bunyinya. Nah, dibagi menjadi 4 macam. Pertama idiofon, kedua aerofon, yang ketiga kordofon, yang keempat membranofon. Kalau idiofon itu instrumen gamelan yang cara menabuhnya dengan cara dipukul. Contohnya gender, gambang, gunang, kenong, kempul, gong, ketuk, kembyang, demung, saron, slentem, atau cuma yang lain. Yang ini ditabuh dengan menggunakan alat pemukul. Berbeda dengan instrumen aerofon. Kalau aerofon itu cara membunyikannya dengan cara ditiup, karena ini dari aliran udara. Contohnya suling, kemudian trompet. Kalau instrumen kordofon itu sumber bunyinya dari kawat. Nah, ini bisa dipetik, bisa digesek. Kalau dipetik itu adalah siter atau selempung. Kemudian kalau digesek itu adalah instrumen rebab. Nah, kalau membranofon itu alat musik atau gamelan yang sumber bunyinya dari kulit, yang cara membunyikannya dengan cara dikebuk. Contohnya gendang, beduk, terbang. Nah, lihat gambar ya, ini ada instrumen kenong yang paling atas, dan samping kiri adalah ketuk dan kembyang. Kemudian ada kempul, gong. Nah, ini adalah instrumen idiofon. Ini ada saron, ada gender, ada saron penerus, ada slentem juga. Nah, ini instrumen bilah. Nah, kemudian ini adalah instrumen suling. Ya, suling itu ada 2, suling slendro dan suling pelok. Kalau slendro itu lubangnya ada 4, kalau pelok itu lubangnya ada 5. Kemudian kordofon, nah ini yang digesek ini adalah rebab. Kemudian yang samping kanan ini adalah celempung. Celempung itu yang besar, ada kakinya. Jadi hanya satu laras saja, pelok saja atau slendro saja. Jadi ada 2 celempung. Berbeda dengan siter. Kalau siter itu lebih kecil, bisa atas dan bawah. Yang atas slendro, yang bawah pelok, seperti itu. Kemudian instrumen membranofon. Kalau membranofon itu adalah kendang. Nah, ini di sini ada kendang gede, ada kendang cilik. Nah, anak-anak, saya kira materi yang tadi mengenai tata tabuhan sudah. Kita lanjutkan mengenai gending bentuk ladrang ya. Kalau kelas 7 kita mempelajari gending bentuk lancaran, kelas 8 kita gending ketawang. Sekarang yang terakhir adalah gending bentuk ladrang. Kalau gending bentuk ladrang itu satu bungan terdapat 32 hitungan. Ya, 32 hitungan atau sabetan balungan. Yang satu bungan terdapat 4 tabuhan kenong, 3 tabuhan kempul. Nah, dalam satu bungan ini ada 8 tabuhan ketuk, kemudian ada 16 tabuhan kembyang, seperti itu. Nah, saya kira itu. Kemudian kembyang ini pada hitungan 1 dan ketiga setiap gotronya. Kemudian ketuk di hitungan kedua. Jadi dalam 4 hitungan atau 1 gotro itu kembyang itu di hitungan 1 dan 3. Kemudian yang kedua adalah ketuk. Kemudian yang nada keempat pertama kali kosong, kemudian yang ke-8, kemudian gotro 1, 2 itu hitung ke-8 itu kenong, kemudian ke-12 itu kempul, ke-16 itu kenong, kemudian ke-20 itu kempul, 24 itu kenong, 28 itu kempul, 32 itu kenong dan gong. Itu adalah satu bungan terdapat 32 sabetan balungan. Nah, saya kira itu materi dari saya. Nanti kalau dipelajari lagi. Nah, anakku, setelah kalian menyimak
video tadi semoga dapat dipahami, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel MGMP Kesenian Daerah Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.